Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, termasuk nikmat hujan. Ini insya Allah hujan yang berkah, dan kalau hujan jangan lupa doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan hujan yang bermanfaat. Setelah selesai hujan juga jangan lupa doa, mutirna bifadlillahi warahmatihi. Kami diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Jadi ada doa saat hujan dan ada doa setelah hujan. Setelah hujan doanya mutirna bifadlillahi warahmatihi. Kami diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Termasuk sunnah-sunnah yang perlu dihidupkan, apalagi tahun ini Masya Allah nggak ada musim kemarau, hujan terus, nggak ada bedanya Surabaya dengan Kota Batu, dengan Malang. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid, dan kita sampai pada pembahasan al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas sebagiannya. Dan dalam Islam sebagaimana ada syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah sesuai tuntunan. Dalam ibadah juga ada yang namanya rukun ibadah. Rukun ibadah ini mencakup 3. Yang pertama mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Yang ketiga adalah ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah ini supirnya. Ibnu Qayyim mengatakan kullul umur tasir bil mahabbah. Segala sesuatu itu berjalan dengan kecintaan. Maka cinta kepada Allah mendorong taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan rasa takut ini adalah remnya. Kalau dalam jiwa ada rasa takut, akan menjadi rem, meninggalkan kewajiban, dia cegah dengan rasa takutnya. Mau menerjang yang haram, tercegah dengan rasa takutnya. Rasa harap adalah pendorongnya. Rasa harap adalah pendorongnya dan sarana penting untuk menghindari rasa putus asa. Jadi rasa takut itu menjadikan seorang tidak berbuat semaunya. Rasa harap ini menjadikan orang tidak mudah putus asa. Takut tok, nggak ada harap, bisa putus asa. Maka harus diimbangi dengan rasa ar-raja, rasa harap. Dan pembahasan ini adalah tentang mahabbah. Dan kita sampai pada dalil yang keempat dan keenam. Walahuma anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula dari sahabat
Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau dengar hadis dinikmati, karena ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari tempat hidupnya, tempat tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup di masa yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa mendengar sabda-sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun." Ada 3 hal. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa dalam dirinya ada 3 hal tadi, ada 3 hal ini, maka dia akan mendapati rasa manisnya iman. Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kenikmatan, ada rasa manisnya. Dan seorang muslim pun bisa merasakan manisnya keimanan. Dia menjalankan ibadah, dia senang, dia tenang. Apalagi ibadah Ramadan kadang panjang, sholatnya tetap kuat, ya, menikmati. Walaupun kadang-kadang yang tua linu-linu, besok tetap datang lagi, ya, tetap datang lagi. Tidak hanya sholat pada isya, tarawihnya, kadang-kadang dia pengen tengah malam. Karena apa? Terasa ada rasa manisnya. Walaupun iman itu naik turun, kadang semangat, kadang turun, tapi halawatul iman itu dirasakan seorang beriman. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mulia, walaupun mereka menghadapi tantangan yang luar biasa dalam menjalankan agama, contoh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di awal Islam, mereka ada siksa seperti Bilal bin Rabah, siksa luar biasa. Tapi dia tidak meninggalkan agama ini. Ada Ammar bin Yasir. Rasulullah saat itu tidak bisa menolongnya. Tapi dia tidak meninggalkan agama karena sebab ada siksaan. Saat mereka harus hijrah, berangkat ke Madinah, harus meninggalkan harta bendanya, semuanya. Mereka tidak ada kemudian milih dunia daripada keimanan. Ada yang mereka rasakan di situ. Nah, kaum muslimin selama dia beriman, dia ngerti tentang Islamnya, sedikit banyak dia merasakan akan nikmat iman ini. Oleh karena itu, kehidupan para sahabat dahulu, terutama di awal-awal, ya, mereka kalau sudah masuk Islam, mereka tidak keluar Islam. Makanya sahabat Abu Sufyan ketika sebelum masuk Islam, ketika berangkat ke Heraklius, Raja Romawi, sebelum masuk Islam, ditanya oleh Raja Romawi beberapa pertanyaan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang keluarganya, nasabnya. Selalu beliau mengatakan demikian nabi-nabi dahulu. Sampai pada pertanyaan, apakah yang mengikuti kebanyakan orang-orang lemah atau orang tua, orang-orang yang kuat? Kebanyakan orang lemah. Kata beliau, demikianlah nabi-nabi terdahulu. Sampai pada pertanyaan, apakah mereka kalau masuk, mereka keluar? Tidak. Loh, ini sahabat Abu Sufyan ketika menjawab ini bukan seorang muslim yang mungkin ada keinginan untuk membela atau tidak. Dia masih kafir, tapi dia jujur menyampaikan apa adanya. Kenapa? Karena para sahabat mendapati bagaimana manisnya iman. Makanya kita di masa seperti ini banyaknya syubhat, ya, kerancuan berpikir, banyak menjadikan orang ragu dengan agamanya. Kita perlu baca kitab-kitab seperti sebab-sebab bertambahnya iman, sebab bertambahnya keimanan, ya, itu penting sekali. Bagaimana supaya iman kita meningkat, bertambah, semakin bisa mendapati manisnya al-iman. Ada 3 perkara apabila ada pada seorang, dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama,
ayyakunallahu wa rasulu ahabba ilai mimma siwahuma, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini gampang apa sulit? Gampang sulit. Kalau nggak ada kendala mungkin gampang. Orang mengatakan, oh gampang. Tapi kalau nanti ada benturan dengan kepentingan pribadinya, ada benturan kepentingan keluarganya, ada kepentingan dunianya, nanti akan kelihatan. Apakah dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya atau lebih mencintai selainnya. Sehingga sahabat Umar pun mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Tapi manusia, la ya Umar, belum sempurna imanmu. Kemudian berpikir, Umar mengatakan, lah engkau adalah manusia paling aku cintai. Dan itu diwujudkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, bukan sekedar ucapan, tapi apa? Diwujudkan dalam perbuatan. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, yaitu seorang ketika mencintai seorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi patokan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana menyebutkan, cinta karena Allah itu tidak berkurang, tidak bertambah dengan kebaikan orang itu. Jangan kemudian orang itu baik lalu dia meningkat cinta. Tidak. Tapi memang dasarnya sudah cinta karena Allah. Dan tidak berkurang dengan kurangnya baiknya orang itu. Ini nggak gampang. Tapi manusia selalu bisa berbuat baik kepada orang yang bisa berbuat baik kepadanya. Dan ketika orang itu tidak berbuat baik kepadanya, dia ada kurangnya atau mungkin hilang. Tapi dalam Islam tidak demikian. Tapi lillah ini harus ada. Makanya berkaitan dengan loyalitas itu ada 3 macam. Ada makhluk atau suatu yang harus dicintai secara mutlak, 100%. Mutlak, wala al-mutlak. Seperti cinta kepada Allah, itu mutlak. Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada para sahabat, kepada para Rasul. Itu seorang muslim loyalnya kepada mereka mutlak. Karena itu hal yang ditetapkan oleh syariat agar kita mencintai kepada mereka secara mutlak. Kemudian kedua, ada yang harus barok, berlepas diri secara mutlak. Berlepas diri mutlak pada al-Yahud, Nasara, musyrikin, ya, berkufran mutlak. Tapi bukan berarti tidak boleh berbuat baik pula, bukan. Barok, berlepas diri dari mereka, tapi jangan diartikan kemudian tidak boleh berbuat baik, bukan. Beda antara perbuatan baik dengan loyal, beda. Perbuatan baik itu boleh kepada siapapun, tapi loyal kepada Allah, Rasulnya, orang beriman. Dan Allah perintahkan untuk loyal kepada mereka. Tapi kepada siapapun. Makanya barok kepada al-Yahud dan Nasara, musyrikin itu baroknya mutlak. Tapi bukan berarti tidak boleh berbuat baik. Makanya disebutkan dalam hadis, sahabat memiliki tetangga Yahudi, dia berikan kebaikan duniawi, ya, duniawi. Tidak sampai loyal hatinya pada mereka, tidak. Tapi muamalah zahirah itu diberikan. Adapun yang ketiga, itu wala min jihah, barok min jihah. Kita diberikan loyal satu sisi dan barok, berlepas diri sisi, yaitu seorang muslim yang dia ada ketaatan tapi juga ada kemaksiatan. Mungkin dia ada amal-amal baik, dia ada amal-amal keburukan.
maka tidak kita berikan kepadanya loyal secara mutlak, benar salah bukan. Tapi kita berikan loyal mahabbah karena keimanannya dengan apa yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi dalam hal yang dia ada penyimpangan, maka ada barok sesuai dengan kadar apa? Penyimpangan yang ada. Dan ini adalah keadilan, al-adl. Memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan posisinya. Tidak barok mutlak, tidak kemudian walak mutlak, bukan. Tetap walaupun dia seorang muslim, ada kemungkaran, kita tidak boleh loyal pada kemungkarannya. Kita berikan loyal sesuai karena keimanan dan amal solehnya, karena ittiba'us sunnah. Semakin dia cocok dengan syariat, semakin dia taat. Semakin tinggi loyal kita, semakin dia berkurang. Semakin jauh dari sunnah, semakin berkurang loyal kita. Itu adalah konsekuensi daripada mahabbah lillah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi patokan tinggi rendahnya loyal kita kepadanya adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Yang ketiga, wa an yaqra an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yaqra an yugdafa finnar. Yaitu seorang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, sebagaimana bencinya untuk dimasukkan dalam api. Setiap orang pasti benci untuk dimasukkan dalam api. Ada yang nggak benci? Semua benci. Tapi apakah seorang dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia masuk ke dalam api? Orang berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya. Dan ini ujian. Benar gak kita benci daripada kekufuran? Maka ini bagian daripada hal penting. 3 nih perkara yang penting. Mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya melebihi selainnya. Yang kedua, mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah benci untuk kembali kepada kekufuran seperti bencinya untuk dimasukkan dalam api. Ini 3 syarat disebutkan Nabi SAW, seorang akan mendapatkan manisnya iman, halawata al-iman. Dalam riwayat yang lainnya, la yajidu ahadun halawatal iman. Seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai dia mewujudkan 3 hal tadi. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang al-mahabbah bi itibaril ibadah. Rasa cinta kalau ditinjau dari segi ibadah. Ada rasa cinta yang memang ibadah. Yang itu ada ketundukan, ada pengagungan yang berkonsekuensi menjalankan perintahnya, berkonsekuensi menjauhi larangannya. Dan ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang mencintai sesuatu, kemudian sampai menyembahnya, sebagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kepadanya, sampai doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dinyembelih untuknya, sebagaimana dia nahr lillahi ta'ala, maka ini adalah perbuatan asyirku billah. Karena apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mahabbah ibadah. Ibadah. Ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mahabbah tabi'iyah kepada manusia, kepada barang sudah pernah kita bahas, dan nanti mu'allif akan menyimpulkan. Ini boleh dengan syarat 1, tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Syarat yang kedua, tidak melalaikan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya. Tidak melalaikan atau menghalangi
dari apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini tabiiyah boleh, tabiiyah. Tapi ada syaratnya. Yang kedua, ada mahabbah yang bukan ibadah. Beliau menyebutkan al-mahabbatu fillah walillah. Ada mahabbah lil fillah walillah, di jalan Allah dan karena Allah. Kamahabbati rusul wal anbiya, seperti mencintai para rasul dan para nabi. Ini adalah akidah seorang muslim, termasuk bagian daripada konsekuensi iman kepada para rasul. Ini kecintaan kepada mereka mutlak apa tidak? Mutlak. Mereka harus dicintai secara mutlak, loyal secara mutlak. Yang kedua, mahabbatul iswaq war rahmah, kamahabbatil waladi was sigar, yaitu mahabbah iswaq, belas kasihan. Kasih sayang itu seperti mencintai anak kecil atau anak kecil dari atas ke bawah. Yang kedua, mahabbatu al-ijlal wa ta'zim, mencintai karena memuliakan, menghormati, seperti mencintai orang tua atau mencintai orang guru. Kemudian yang terakhir, mahabbat tabiiyah, manusiawi. Kama hati ta'am, kala beliau, mencintai makanan. Wasyarab, mencintai minuman. Kalau seorang mencintai istrinya gimana? Masuk mana ini? Tabiiyah. Kemudian al-mu'allim menyebutkan dalil yang berikutnya, an Ibnu Abbas, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Yang benar walayatullah, bukan wilayah. Banyak yang hasil harokat kitab-kitab itu wilayah itu kekuasaan. Yang benar walayah. Siapa yang cinta karena Allah dan jalan Allah, dan membenci karena Allah di jalan Allah, dan loyal karena Allah di jalan Allah, dan memusuhi di jalan Allah karena Allah, fa innama tunalu walayatullah bidzalik, bahwasanya kewalian diraih dengan hal yang demikian itu. Jadi walayah itu artinya mahabbah, kewalian, Allah mencintainya. Walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Dan seorang tidak akan mendapati manisnya iman, seorang hamba tidak akan mendapati manisnya iman walaupun banyak sholatnya, walaupun banyak puasanya, sampai dia bisa melakukan demikian. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, loyalnya karena Allah, adanya permusuhan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terwujud dalam kehidupan para sahabat. Ketika perang, walaupun itu berada orang yang paling baik kepadanya, keluarganya, kerabatnya, kalau dia berada di barisan muslim, kerabatnya berada di barisan musuh, apakah dihindari kalau perang? Ini nggak masuk ini kerabat saya ini. Apa ditabrak juga? Tabrak juga. Ini wujudnya apa? Ini cintanya akan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada dalam diri seorang al-mahabba lillah, al-bughdu fillah, maka dia akan pilih-pilih. Di sana ada kerabatnya musuh, dia akan lari ke sana, dibiarkan. Walaupun musuhnya tidak akan musuh kaum muslimin. Gak gampang. Kadang ada dengan orang tuh, berhadapan dengan saudara, ya, dengan paman-pamannya, ya, ini nggak gampang. Tapi ini terwujud dalam kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad sarat amatu muakhatin nas ala amri dunia. Ini ucapan yang luar biasa ini. Dan menjadi umumnya kebanyakan persaudaraan manusia itu dibangun di atas urusan dunia. Ini pada zaman kapan Ibnu Abbas mengatakan? Pada zaman sahabat Ibnu Abbas, di masa itu, apalagi kalau tarik ke belakang sini,
Kira-kira lebih banyak atau sedikit? Lebih banyak. Ya. Kata beliau, faqad sar amatu muakhatin nas ala amri dunya. Kebanyakan persaudaraan manusia itu dibangun di atas perkara dunia. Apa yang kau berikan kepadaku, aku akan berikan, ya. Engkau sambung aku akan sambung. Ya. Jadi persaudaraan itu diukur dengan seperti dunia bisnis, ya. Bisnis. Dalam Islam tidak demikian. Makanya Syekh Sa'di mengatakan apa? Muamalah kepada manusia itu ada 2 tingkatan. Ada tingkatan yang wajib. Apa itu? Kebaikan orang itu kita ibadah kebaikan. Ya. Tapi yang lebih tinggi lagi apa? Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan lebih tinggi. Itu mustahabbah. Mustahabbah. Artinya mustahabbah bukan sunnah di bawah sih, bukan. Mustahabbah itu wajib plus, itu ya. Wajib plus. Makanya di akhir kitab Aqidah Wasithiyah disebutkan tentang akhlak ahlussunnah adalah antasila man qata'ak. Engkau menyambung orang yang memutus hubungan kepadamu. Wa antu timan haramak. Engkau memberikan kepada orang yang dia mengharamkan pemberian padamu. Jadi imbalan selalu lebih baik. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Qal faqad sarat amatu muakhatin nas alam dunya wa dzalika la yujdi ala syai'an, dan itu tidak memberikan manfaat kepada pelakunya sama sekali. Tidak dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan dari kiamat, tidak mendapatkan naungan dengan naungannya, selanjutnya adalah rajulan, 2 orang. Tahaba fillah istama alai wa tafarraqa alai. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, karena agamanya. Dia berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kehidupan para sahabat belum terwujud, ya. Kita perlu meniru mereka. Fatasabbahu illam takunu mithlahum inna tasabbuh bil kirami falah. Kata seorang penyair, tirulah walaupun tidak bisa persis seperti mereka, karena meniru orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan. Dan masjid adalah sarana, termasuk sarana untuk apa? Mewujudkan al-mu'akhah, al-mahabbah billah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau tidak ada, mencari mana sih bulan kok tidak ada, ya. Tidak ada. Kehidupan para sahabat dulu itu ketahuan. Kalau ada sahabat kok tidak datang ke masjid, apa yang dipikirkan para sahabat kira-kira? Kemungkinan sakit, yang kedua kemungkinan pepergian safar, ya. Jadi nggak ada kemungkinan sahabat ini kok nggak datang, kemungkinan mereka ini malas, ya. Padahal sehat, nggak ada. Tapi kalau zaman kita ini, ya campur, ya. Kecuali hari Jumat Masya Allah, ya, Masya Allah. Nah, kira-kira dalam para sahabat itu jamaah sholat 5 waktu seperti sholat Jumat, dikurangi orang yang sakit, dikurangi orang yang safar. Itu kemungkinan demikian. Berarti ramai, hidup suasana, ya, hidup suasana. Saling tahu tentang keadaan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian disebutkan qala Ibnu Abbas fi qouli ta'ala tawataqat ta'at bihimul asbab. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir firman Allah, dan terputuslah sebab-sebab itu mahabbah, kasih sayang pada hari kiamat. Apa maksudnya? Orang-orang dunia di persahabatan, di persaudaraan dunia yang dibangun di atas perkara selain agama, maka hari kiamat nanti terputus, tidak saling memberikan manfaat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Al-akhilla yauma idin ba'dum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Persahabatan itu nanti hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang bertakwa. Kalau orang bertakwa, dia disatukan dengan amal-amal baik, disatukan dengan ibadah, disatukan dengan amal-amal soleh, disatukan dengan iman, disatukan dengan agama. Dan kita insya Allah ketemu di Masjid Al-Baqiah daripada apa? Daripada sebab kita pertemuan karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bermanfaat, saling mendoakan. Jadi
teman dengan teman itu bisa memberikan syafaat. Artinya apa? Mendoakan hari kiamat. Al akhilla yaumaidin ba'dum li ba'din adu ilal muttaqun. Saling memberikan manfaat dengan doa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita ambil beberapa masalah kandungan bab daripada bab ini. Yang pertama tafsir surah Al-Baqarah. Dengan pasti bab ini kita memahami tafsir Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tadi seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Cinta mereka kepada Allah tidak murni. Mustarakah. Ada kesyirikan di situ. Tafsir yang kedua menyebutkan apa? Mereka mencintai tandingan-tandingan mereka sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Dan orang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah daripada cintanya kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsir yang kedua, lebih cinta kaum muslimin kepada Allah daripada cintanya kaum musyrikin kepada tandingan-tandingan mereka. Jadi orang musyrik sendiri, mereka ketika menyembah selain Allah, itu dibangun di atas rasa cinta apa tidak? Ada mahabbah. Kalau nggak mencintai tandingan-tandingan mereka, tidak akan menyembahnya, tidak akan. Oleh karena itu kesyirikan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, terjadi baik menyembah kepada orang telah mati. Itu karena apa? Ada rasa mahabbah. Mahabbah. Makanya mahabbah itu harus diukur dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh mahabbah kepada makhluk bentuknya mahabbah ibadah, gak boleh. Mahabbah maksimal adalah mahabbah fillah. Para rasul atau mahabbah isfaq warahmah atau masa ijlal ta'zim atau mahabbah tabi'iyah. Sebagian ulama hanya menyimpulkan di gampang mahabbah ibadah dan mahabbah tabi'iyah. Ya. Wa minan nas mayattakhidhu min dunil andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Maka cintanya orang yang beriman kepada Allah adalah murni. Sehingga ibadahnya kepada Allah juga murni, enggak boleh. Ini maksudnya adalah mahabbah ibadah. Kalau mahabbah tabi'iyah dibolehkan selama tidak lebih cinta kepada Rasulnya dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asani yang kedua, tafsir ayat Bara'ah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Dan seterusnya tentang 8 golongan, ada sebagian manusia, ada benda, ada perdagangan. Ayat ini berkaitan dengan mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah. Kalau mereka melebihi 8 tadi daripada jihad fisabilillah, ketika ada panggilan jihad maka kena ancaman fatarabbasu, tunggulah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak gampang. Ada 8 hal orang-orang cintainya, ada benda-benda, barang-barang, ada tetakan, ada rumah, lalu ada panggilan jihad di jalan Allah. Kira-kira milih mana? Lah itu jihadnya. Orang-orang yang lebih cinta Allah dan Rasulnya pasti berangkat. Gampang apa susah? Susah apa gampang? Susah. Ya, susah. Tapi para sahabat ternyata itu mereka bisa melewati ujian itu. Bisa mewujudkan cinta kepada Rasulnya Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada 3 golongan yang tertinggal, tidak perang Tabuk. Wa ala thalathaladina khulifu hatta daqat ilmul ardu bima rahubat, dan seterusnya. Ada Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabatnya itu, ya. Orang munafikin nggak berangkat, dia nggak berangkat. Jelas mereka munafik dan mereka menampakkan udzur-udzur bohong. Tapi 3 sahabat itu tidak. Dia menyampaikan apa adanya, tidak ada udzur ya Rasulullah. Tidak ada udzur, apa adanya. Rasulullah SAW memboikot mereka, sebagai hukuman.
dan mereka kuat menghadapi ujian ini. Ka'b bin Malik dan teman-temannya. Perang Tabuk itu larinya kemana? Ke arah utara Madinah sana. Ya, walaupun tidak ada peperangan berarti. Ya. Akhirnya apa? Mereka tiga golongan ini di boikot Nabi SAW. Tidak ada seorang berbicara kepada mereka. Ada hadis panjang menceritakan tobatnya Ka'b bin Malik, pelajaran luar biasa. Sampai sebagian ulama menulis kitab khusus daripada kisah Ka'b bin Malik ini. Ya. Bagaimana sulitnya, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara Ka'b bin Malik dan temannya yang tidak berangkat perang Tabuk ini. Karena kaum muslimin sangat butuh bantuan. Ternyata apa? Tidak berangkat, tidak berangkat. Sampai akhirnya turun ayat ini. Tobatnya Ka'b bin Malik turun berkait kisah Ka'b bin Malik. Dan Ka'b bin Malik ini nggak gampang ada ujian. Kenapa? Ada utusan dari negara-negara kafir mendatangi Ka'b bin Malik dan mengatakan, "Wahai Ka'b bin Malik, kami tahu saudaramu memboikotmu. Ayo bersama kita saja." Dibujuk, ayo, nahnu wasik, ayo ke sini, kita kasih. Dan Ka'b bin Malik ini termasuk orang yang bisa nulis, bisa baca. Ada surat, dia bisa baca, dia paham dia rayuan mereka untuk diajak apa. Tapi termasuk tetap istiqomah. Itu kalau orang imannya lemah, tidak ada seorang yang ngajak bicara, diboikot, lalu ada pihak ya musuh yang kemudian datang mau nampung dia, ngasih pintu, ngasih tempat, ngasih ajang seluas-luasnya, kira-kira tertarik apa tidak? Tertarik. Daripada ini mending gak bolo-bolonan gak agak-agamanan Tapi subhanallah. Dan memang itu dilakukan Nabi SAW karena Rasul melihat keimanan mereka. Harus punya pertimbangan. Makanya dalam pembahasan masalah hajar itu, boikot itu, di antara syaratnya apa? Ada maslahatnya. Ada maslahat. Kalau di boikot ternyata orang itu bermudarat, menjauh dari agama, apakah layak? Tidak. Rasulullah tahu tentang itu. Ini orang-orang yang akan mengambil pelajaran dengan apa? Dengan hukuman ini. Ya. Terwujud mereka orang yang kuat menghadapi, dibujuk musuh tetap sampai kepada Islam, sampai turut wa ala thalathatina khulifu hatta dhaqat. Dunia sempit semua, gak ada bicara ya, sempit semua. Kalau sekarang kamu sini lari ke sana ya, dulu bagaimana kehidupannya ya, ini menggambarkan bagaimana kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada dan Rasulnya yang luar biasa. Kemudian atali satu wujud taqdim mahabbati sallallahu alaihi wasallam an-nafsi wal ahli wal mal. Kewajiban mendahulukan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas diri kita, keluarga dan harta. Ini kapan teruji? Ternyata keluarga ngajak masuk kepada Allah. Kita turuti, yaitu ujian. Berarti apa? Lebih cinta dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ujiannya. Kalau ternyata harta ini haram, kira-kira lebih milih haram apa milih aturan Allah dan Rasulnya? Ternyata milih yang haram. Nah, ini berarti kalah cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, anna nafiyal iman la yadul ala khuruj minal Islam. Disebutkan dengan lafaz la yu'minu ahadukum. Ini bukan berarti maksudnya keluar daripada iman. Makanya ada nafyu sihah, ada nafsil kamal. Ada kalimat dalam hadis-hadis itu lafadznya la yu'minu ahadukum. Kalau terjemah secara harfiah, seorang di antara kalian tidak beriman. Tapi maksudnya tidak mesti menghilangkan iman. Tapi maksudnya bisa dia adalah meniadakan kesempurnaan iman. Seperti la yu'minu ahadum hatta akuna ahabba ilaihi wa waladi wa nasi jema'in. Hadis ini adalah menafikan kesempurnaan iman. Buktinya apa? Sahabat Umar ketika mengatakan Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Lah, Rasul tidak apa? Mengeluarkan diri dari iman, tapi tidak sempurna. Kalau ini kemudian dijadikan sebagai syarat iman, diartikan tidak beriman artinya hilang imannya, kira-kira berapa banyak orang yang hilang imannya? Karena banyak orang yang lebih cinta kepada selain Allah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Padahal cinta Nabi itu adalah syarat untuk taat. Dan memang bukti cinta harus benar apa tidak? Ya, perintahnya jalankan apa tidak, larangannya juga apa tidak, ibadah kepada sudah tuntunannya apa tidak. Kalau saya tuntunan, perintahnya taati, larangan dijauh, berarti apa? Ini imannya benar. Kalau ternyata tidak mengikuti tuntunannya, berarti cintanya apa? Bohong. Taksir Rasul wa anta tas'umu hubbahu hadalah amri fil syani'un law kana hubbuka shadiqan la ta'tahu idal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seorang pejabat mengatakan apa? Engkau mendapat cinta kepada Rasul, tapi engkau bermaksud kepadanya. Demi Allah, ini adalah secara logika adalah suatu yang keji. Seandainya cintamu itu betul, jujur, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena setiap orang yang cinta pasti taat kepada orang yang dicintai. Itu sehingga ayat kul in kuntum tuhibbunallah itu ayat ujian kata para ulama. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah, itu ayat ujian. Kalau taat kepada Rasul berarti benar. Kalau ternyata dia melanggar aturan Rasul, berarti apa? Cintanya ada unsur tidak sempurna atau ada unsur kebohongan. Kemudian yang kelima, analil imani halawatan la yajidu al insan wa qad la yajiduha. Qad yajidul insan qad la yajiduha. Pada keimanan itu ada rasa manisnya, ada kelezatannya. Tapi sebagian manusia kadang mendapatinya, terkadang manusia tidak mendapatinya. Sesuai kadar keimanannya. Dan satu orang pun kadang demikian. Kadang dia mendapati, kadang tidak mendapati. Kadang bisa menikmati sholat, kadang tidak bisa menikmati sholat. Kadang gersang dalam sholat, terkadang dalam kosong itu ada rohnya sholat. Itu dirasakan seorang hamba. Ramadan tidak sama dengan luar Ramadan. Awal Ramadan tidak seperti tengah Ramadan, ya. Makanya awal Ramadan penuh, masjidnya tengah berkurang, tapi akhir nanti balik lagi, ya, karena sudah mau habis kejar sama dia. Kemudian as-sadisatu, yang keenam, a'malul qalbil arba allati la tunalu walayatullah illa biha wa la yadu ahadun ta'mal iman illa biha. Ada 4 amalan hati yang menjadi syarat seorang itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mendapati manisnya iman kecuali dengan 4 hal tadi. Cinta karena Allah, benci karena Allah, loyal karena Allah, permusuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Asabiatu yang ke-7, fahmu sahabil waqi anna amatal muakhati ala amr dunia. Sahabat Ibnu As paham bahwa kebanyakan umumnya manusia dalam persaudaraan itu dibangun di atas urusan dunia. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hada fi zamanihi fa kaifa bi zaman, itu pada zamannya. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Kira-kira lebih banyak sekarang apa dulu? Ya. Yang ke-8, tafsir wa taqatta'at bimul asbab. Akan terputus sebab-sebab, artinya mawaddah, kasih sayang. Dan seterusnya, ketika kecintaan dunia bukan karena Allah, nanti akhir akan terputus. Maka perlu dibangun di atas al-iman wa al-amalis saleh. Kemudian yang ke-9, innal anna minal musyrikin man yuhibbullah hubban sadida. Sebagian orang musyrikin itu ada yang cinta kepada Allah, cuma cinta mereka tercampur dengan cinta kepada sekutu-sekutu mereka. Wa zadal mu'minun bikaunim asadda hubban lillah min haulali asnamihim. Dan orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta mereka kepada berhala mereka atau cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kemudian khalisah, murni. Kemudian yang ke-10, al-wa'id ala man kana thamanatu indahu ahabba min dunihi. Ancaman bagi orang yang mencintai 4 golongan dalam ayat tadi daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta tabiiyah itu harus dibawa cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatullah
huwa syirkul akbar. Barang siapa menjadikan tandingan, sekutu, lalu dia mencintainya seperti cintanya kepada Allah, maka dia jatuh pada syirik besar. Syirik besar. Ini karena mahabbahnya mahabbah ibadah yang murni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai bab ini. Semoga sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi belum saja kelar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.